Oke, kita mulai aja ya langsung. Jadi kita akan membahas mengenai varian normal rongga mulut atau yang biasa disebut dengan lesi non terapi. Kenapa sih dok kok disebut varian normal rongga mulut? Jadi di rongga mulut ini seringkali terdapat atau ditemukan beberapa atau sebuah lesi yang termasuk ke dalam lesi normal. Maksudnya lesi normal gimana dok? Lesi normal itu adalah lesi yang tidak perlu dilakukan terapi ketika tidak timbul keluhan. Jadi sebagian besar lesi yang ada di rongga mulut yang termasuk ke varian normal ini tidak ada keluhannya. Namun ada beberapa kasus di mana varian normal yang ditemukan di rongga mulut ini memiliki keluhan. Biasanya keluhannya mengganggu, kemudian nyeri. Nah, itu yang perlu dilakukan terapi. Tapi jika dia tidak ada keluhan, tidak perlu dilakukan terapi. Makanya disebut dengan lesi non terapi. Dan jenis varian normal di rongga mulut ini ada bermacam-macam, kurang lebih 20. Nah, tapi lesi atau varian normal di rongga mulut ini berbeda-beda. Jadi gambaran klinisnya berbeda-beda dan setiap orang tidak harus punya varian normal yang sama. Jadi satu orang bisa punya satu atau lebih dari satu varian normal di rongga mulut atau bahkan bisa lebih dari 5 varian normal di rongga mulut. Tapi ada juga yang dia hanya punya satu varian normal di rongga mulut. Kayak gitu. Jadi berbeda-beda dari setiap orang. Ada juga yang orang memiliki, dia punya kondisi lesi non terapi ini atau varian normal di rongga mulut ini, dia punya 5 jenis, tapi satunya ada yang mengganggu sehingga perlu dilakukan terapi. Yang keempat lainnya tidak mengganggu, tapi termasuk varian normal juga ada kayak gitu. Jadi berbeda-beda. Nah, varian normal di rongga mulut itu apa aja sih? Nah, ini yang kita bahas pada malam hari ini adalah varian normal yang paling sering ditemukan atau yang biasanya muncul di soal-soal atau yang paling sering dipertanyakan etiologinya atau jenis lesinya atau bentuk lesinya seperti apa. Yang pertama ada ankylosing atau yang biasa disebut dengan tongue tie, ya. Biasanya disebut juga lidah pendek karena frenulumnya pendek sehingga lidahnya tidak bisa menjulur terlalu panjang seperti lidah orang normal dan biasanya kesulitan berbicara. Kemudian ada geographic tongue atau ini nama lainnya cukup banyak ya kalau geographic tongue. Ini ada benign migratory glossitis, kemudian ada erythema migrans, ada geographic tongue, terus ada fissure tongue, kemudian ada crenated tongue, terus biasanya ada satu lagi namanya clotted tongue. Cuman kalau clotted tongue ini biasanya merupakan lesi normal, tapi dia ada associated atau ada hubungannya dengan flora normal di rongga mulut atau oral hygiene yang buruk. Gitu. Jadi biasanya kalau clotted tongue ini ada yang menimbulkan keluhan karena biasanya dikaitkan dengan perkembangbiakan jamur di lidah. Jadi gambarannya lidahnya berwarna putih kalau clotted tongue itu. Jadi seperti coated, jadi seperti terselubung gitu. Nah, itu biasanya perlu dilakukan pembersihan lidah secara rutin atau pemberian anti jamur kalau memang dia penyebabnya ada hubungannya dengan jamur. Tapi kalau tidak ada, dia hanya perlu menjaga oral hygiene dan pembersihan bagian lidahnya, karena itu berhubungan dengan debris dan mikroorganisme di rongga mulut. Kemudian ada makroglossia. Kalau makroglossia itu adalah lidahnya yang berukuran besar atau lebih dari normal. Kemudian ada median rhomboid glossitis, lalu ada lingual varices, kemudian ada Fordyce spot, lalu ada lagi yang biasanya disebut dengan nevus pigmentosus atau kalau teman-teman sering tahu namanya tai lalat, nah itu namanya nevus pigmentosus. Kemudian ada leukoedema, kemudian ada Weisspong nevus, lalu ada frictional keratosis. Nah, Weisspong nevus, leukoedema, frictional keratosis, cheek biting, linea alba buccalis ini termasuk lesi warna putih. Kemudian ada exostosis, torus palatinus, dan mandibularis, serta herita. Nah, ini kita akan bahas detailnya satu persatu di setiap slide ini.
Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan di akhir atau sekarang udah ada pertanyaan, boleh disimpan dulu, boleh dicatat atau langsung ngomong di chat dulu, nanti akan dibahas di sesi Q&A di akhir kelas. Yang pertama kita bahas tentang ankylosing. Nah, ankylosing ini dikenal juga sebagai tangkai atau lidah terikat ya. Karena dia pendek, jadi lidahnya tampak seperti terikat. Jadi dia pergerakannya tidak maksimal atau tidak fleksibel seperti lidah normal lainnya. Terjadi ketika frenulum lingual pendek yang abnormal dan merupakan kelainan sejak lahir. Jadi biasanya kelainan ini sudah dapat ditemukan sejak newborn atau bayi baru lahir, itu sudah bisa dilihat apakah dia punya kelainan ankyloglossia ini atau tidak. Karena dari lahir pun sudah tampak kalau lidahnya ini memendek karena frenulum lingualisnya pendek. Nah, biasanya letak frenulum lingualisnya itu ada di ujung sini, di ujung, dan sangat pendek sehingga membatasi untuk berbicara. Anomali ini merupakan anomali kongenital dan relatif umum, mempengaruhi hingga 5% dari bayi baru lahir, jadi newborn baby. Dapat menyebabkan kesulitan menyusui hingga berbicara. Perawatan untuk ankyloglossia adalah frenektomi. Jadi karena bayi baru lahir itu sudah bisa ditemukan adanya kelainan ankyloglossia atau tangkai ini, biasanya bayi yang baru lahir ini sulit untuk melakukan breastfeeding atau menyusui ibunya. Jadi dia akan kesulitan, atau biasanya ketika dia sudah bisa menyusui, sudah tahu caranya, tapi dia akan sering tersedak karena lidahnya tersebut tidak fleksibel gitu. Dan biasanya kalau misalkan dilakukan direct breastfeeding atau menyusui secara langsung, dia akan sering nggak mau akhirnya karena ditemukan sangat sulit. Jadi menyusui itu dianggap sangat sulit bagi dia karena lidahnya yang pendek tadi. Perawatannya kalau misalkan makin besar, nanti dia akan kesulitan untuk makan, kesulitan untuk berbicara juga. Jadi pelafalannya ketika berbicara itu tidak jelas. Kayak misalkan ngomong R susah, kemudian ngomong beberapa huruf-huruf lainnya juga sulit, sehingga berbicara secara langsung general itu juga sulit. Nah, kalau misalkan ditemukan sangat mengganggu, bisa dilakukan perawatan. Perawatannya itu berupa frenektomi atau frenulumnya sedikit dipotong sehingga dia ditempatkan agak turun, gitu. Jadi tidak benar-benar di ujung seperti ini. Ini untuk gambarnya, jadi ini biasanya kalau misalkan udah dewasa atau udah balita, dia masih tetap terlihat tangkai. Tapi biasanya akan lebih jelas. Kalau misalkan bayi kan biasanya lidahnya kecil ya, sehingga tangkainya mungkin frenulumnya hanya tampak kecil, belum benar-benar menunjukkan kalau dia frenulumnya pendek. Karena kan bayi ukuran lidahnya kecil ya, mungkin frenulumnya juga pendek karena dia masih bayi. Padahal sebenarnya dia sudah menampakkan gambaran tangkai. Oke, selanjutnya ini adalah geographic tongue. Ini lesi non terapi atau varian normal yang cukup jarang ditemukan, namun tetap ada. Nah, geographic tongue ini merupakan depapilasi lidah yang merupakan ciri khas dari kondisi digambarkan sebagai lidah geografis atau erythema migrans. Pola depapilasi cukup khas dengan daerah erythema yang dikelilingi oleh batas putih. Jadi warnanya itu erythema, kemudian batasnya ini berwarna putih. Ini ya, warna putih, kemudian ini juga berwarna putih batasnya, dan batasnya itu jelas. Kemudian bercak-bercak tersebut tersebar di atas permukaan lidah dan cenderung bervariasi posisinya dan tampak bergerak di sekitar permukaan lidah. Oleh karena itu dinamakan erythema migrans atau glossitis migrasi jinak atau benign migratory glossitis. Jadi dia awalnya tempatnya di sini nih. Dia bisa tiba-tiba berubah di sini. Gambarannya seperti berubah di sini. Kemudian ada juga di sini berubah gitu.
Nah, itu makanya disebut sebagai migratory glossitis atau geographic tongue karena tempatnya dia berubah-ubah. Tapi gambarannya sama. Dia gambarannya erythema atau lesi kemerahan dengan batas putih dan jelas. Merupakan varian normal, namun pada beberapa pasien terdapat keluhan nyeri tekan pada lidah, terutama saat makan makanan pedas, asam, panas. Jadi kalau misalkan pada kondisi normal yang dia diam saja, biasanya pasiennya tidak ada keluhan. Namun ketika digunakan mengunyah atau beraktivitas yang memerlukan atau yang menghasilkan tekanan pada lidah, itu akan menimbulkan keluhan pada pasiennya. Terutama kalau sedang digunakan makan, namun makanan yang bumbunya tajam, seperti terlalu pedas, terlalu asam, atau suhu makanannya terlalu panas. Nah, itu bisa menimbulkan keluhan. Itu. Nah, untuk terapinya ketika dia menimbulkan keluhan tergantung keluhannya seperti apa. Kalau keluhannya terasa panas, kemudian tampak gejala inflamasi, ini kan gambarannya cuma merah ya, merah biasa, tapi jaringan sekitarnya normal. Tapi kalau misalkan jaringan sekitarnya ini ada kemerahan juga seperti tanda inflamasi, bisa diberikan obat antiinflamasi dan diberi antiseptik agar tidak menimbulkan infeksi berulang jika ada mikroorganisme lainnya.